Ibu ini tidak pernah harus berurusan dengan pekerjaan rumah tangga dan tidak pernah merawat anak selama sehari. Hari ini dia secara paradoks mengajak putrinya keluar untuk ulang tahunnya. Hanya karena dia ingin menggunakan gadis sebagai alasan untuk berkencan dengan seorang wanita simpanan. Begitu keduanya bertemu, mereka langsung jatuh cinta satu sama lain. Bahkan jika sedang mengemudi, mata tidak akan meninggalkan sisi lain. Selanjutnya, setelah putri tertidur, mereka tidak peduli tapi terjalin satu sama lain. Tepat ketika mereka berdua akan mengambil langkah selanjutnya, ayah bayi itu tiba-tiba menelepon dan menyuruh Yi Kyung untuk membawa putrinya pulang. Karena dia baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Tanpa pilihan lain, Yi Kyung hanya bisa membawa pulang putrinya. Tanpa diduga, pria di sebelahnya seperti orang gila. Tidak peduli Yi Kyung sedang mengemudi dengan berbahaya. Terus-menerus mengganggunya membuatnya tidak bisa berkonsentrasi saat mengemudi. Meskipun Yi Kyung juga sangat geli, tapi tawa mereka membangunkan putrinya. Suara anak nangis membuat keduanya menoleh. Tak disangka, tragedi kedua berikutnya terjadi lagi. Ketiga orang di dalam mobil itu mengalami luka serius. Bonggok, karena luka ringannya, bangun. Adapun ibu dan putrinya, karena cedera serius, mereka mengalami koma. Operasi segera diperlukan. Bonggok hanya bisa meminjam telepon perawat. Beritahu anggota keluarga Yi Kyung untuk datang ke rumah sakit untuk menandatangani formulir persetujuan operasi. Di saat yang sama, keluarga Yi Kyung juga mengetahui keberadaan Bonggok. Jadi dia memberitahu staf rumah sakit untuk merahasiakan ini. Lebih jauh lagi, untuk mencegah suami Yi Kyung mengetahui hal ini, mereka antar Bonggok pulang dari rumah sakit. Tunggu sampai Chan Woo mengetahui bahwa istri dan anak-anaknya terluka. Kemudian hatinya seperti terbakar dan dia bergegas ke rumah sakit. Dan dia melewati Bonggok tepat di depan rumah sakit. Hanya karena dia sedang terburu-buru, dia tidak melihat Bonggok tergeletak di sana. Apakah Anda kerabat pasien Choi Yi Kyung? Ya, dokter. Bagaimana keadaan Ekarang? Kami baru saja mendorongnya ke ruang pemulihan. Terima kasih dokter. Anak dan Yi Kyung dibawa ke sana. Benar-benar minta maaf. Untuk anaknya, kami telah mencoba yang terbaik. Maafkan kami. Jin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chan Woo, setelah mengetahui bahwa putrinya telah meninggal dunia, benar-benar hancur. Dia hanya melakukan perjalanan bisnis selama 2 hari. Namun, anak yang paling dia cintai harus menghadapi hal seperti itu. Bagaimana dia bisa menahan serangan ini? Jadi dia menangis di depan ranjang rumah sakit Yi Kyung. Satu pihak merasa beruntung istrinya bisa menyelamatkan nyawanya. Satu pihak menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak mampu melindungi putri mereka. Lebih disayangkan lagi, hari kejadian itu adalah hari ulang tahun putri. Hari-hari setelah Chan Woo seperti mayat tanpa jiwa. Itu bukan menangis, itu juga berdoa kepada Tuhan untuk mengembalikan putri. Sayang sekali tidak peduli seberapa banyak dia berdoa, itu sia-sia. Chan Woo hanya bisa memegang mainan putrinya dan melihat hal-hal yang dirindukan orang. Adapun Bonggok, setelah keluar dari rumah sakit, dia mengalami demam tinggi. Karena takut ketahuan keluarganya, dia tidak berani pulang. Hanya bisa kontak sang istri yang dia tidak suka untuk merawat dia. Tanpa diduga saat dalam keadaan koma, dia tidak berhenti memanggil nama Yi Kyung. Ini membuat Su Rae curiga. Yi Kyung. Yi Kyung jangan pergi. Yi Kyung aku mohon. Keluarga Yi Kyung juga mengetahui hubungannya dengan Bonggok melalui kotak hitam mobil. Tapi mereka selalu menyembunyikan fakta ini dari Chan Woo. Lalu pria tak tahu malu itu, lagi-lagi saat anggota keluarga Yi Kyung akan menggelar pemakaman anak. Untuk diam-diam mengunjungi orang yang masih koma di rumah sakit, Yi Kyung. Dia berbicara tentang nostalgianya pada Yi Kyung. Dan juga menyesal untuk mengatakan bahwa pada saat itu saya seharusnya tidak mengacau di dalam mobil seperti itu. Tapi meski begitu, anak cantik itu tidak bisa kembali. Namun adik ipar Yi Kyung. Karena untuk memisahkan hubungan Chan Woo dengan keluarga Yi Kyung. Namun sengaja mengingatkan istri pengemudi untuk tetap memperhatikan kotak hitam di mobil Yi Kyung.
Ingin lihat apakah Yi Kyung menyebabkan sesuatu yang salah. Tapi kenyataannya ingin pihak lain mengungkap hubungan Yi Kyung dan Bonggok dengan semua orang. Kemudian dia sengaja mengatur waktu dengan istri pengemudi. Ketika dia membawa barang-barang ke Chanwoo, pihak lain akan memanggilnya secara acak. Sengaja mengatakan itu di depan Chanwoo. Adik ipar saya tidak seperti itu. Kemudian pura-pura sengaja keluar untuk menjawab telepon. Chanwoo benar-benar jatuh ke perangkap dan mengejarnya untuk bertanya bagaimana hasilnya. Kasih tahu saya, apa yang telah jadi? Dia pasti sudah memeriksa kotak hitam mobil Yi Kyung. Dan ingin menggunakan kebohongan liar itu untuk mengintimidasinya. Mendengar kata-kata ini, Chanwoo berlari keluar. Jung Ah mengira dia akan memeriksa kotak hitam. Tanpa diduga, Chanwoo pergi ke rumah sakit dan memberitahu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, mereka akan mempercayainya tanpa syarat. Tidak lama kemudian istri Bonggok dipaksa oleh ibu mertuanya untuk membawa bekal makan siang Bonggok. Tak disangka, baru sampai di depan pintu tangga kru film. Kemudian mendengar rekan-rekan berbicara tentang apakah Yi Kyung dan Bonggok memiliki hubungan yang tidak pantas. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengalami kecelakaan di mobil yang sama. Pada titik ini, Surai mengetahui bahwa kecelakaan Bonggok bukanlah kecelakaan biasa. Dia berpikir untuk memanggil nama Yi Kyung lagi dalam mimpinya. Jadi dia punya firasat buruk di hati. Keesokan harinya, dia langsung membeli suplemen dan pergi ke rumah sakit untuk bertanya. Tanpa diduga, dia melihat Bonggok dengan cepat berlari melewatinya. Dia mengejar Bonggok untuk pergi ke kamar rumah sakit Yi Kyung. Jelas melihat suaminya memasuki kamar rumah sakit Yi Kyung. Tapi perawat yang dibeli oleh Bonggok menolak untuk mengizinkannya masuk. Tapi orang itu baru saja masuk. Ini adalah staf medis. Apakah kau salah melihatnya? Orang yang baru masuk adalah suamiku. Kau yang salah. Bagaimana saya bisa salah? Bagaimana orang bisa salah mengira suaminya? Secara umum, sekarang bukan waktunya mengunjungi pasien. Dia tidak punya pilihan selain diam-diam berdiri di sudut untuk diam-diam mengamati. Bonggok di sini memainkan lagu yang dibuatnya sendiri untuk Yi Kyung. Dia ingin menggunakan cara ini untuk membangunkannya. Tepat saat dia tenggelam dalam kenangan indah kalian berdua. Kemudian mendengar perawat dengan keras menghentikan orang di luar. Yang datang adalah Chanwoo. Ini membuat Bonggok sangat ketakutan. Perawat juga masuk ke dalam dan menyuruh Bonggok untuk melarikan diri. Jika tidak, dia akan dipecat. Bonggok tidak punya pilihan selain bersembunyi di lemari. Kemudian seseorang datang dan memberitahu bahwa Yi Kyung harus pindah kamar rumah sakit. Mereka memindahkannya ke ruangan lain bersama-sama. Melihat itu, Surai menyelinap masuk untuk memeriksa. Namun, tidak ada seorang pun di ruangan itu. Pada dasarnya, tidak ada Bonggok di dalamnya. Setelah melihat sekeliling, kabinet menarik perhatiannya. Surai dengan lembut berjalan ke kabinet lainnya. Suami yang tidak berguna memang ada di sana. Sejenak Bonggok pun ragu, namun tak berani menghadapi istrinya. Surai terdiam sepanjang jalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia dekat dengan rumah, dia bertanya apakah Bonggok melakukan kesalahan. Karena jika di masa lalu, jika dia mengetahui bahwa Surai mengikutinya, dia pasti akan marah. Tapi kali ini dia masih menunggu Bonggok marah. Bonggok tidak memiliki niat itu. Gara-gara tikus itu, awalnya Bonggok ingin menceritakan hubungannya secara langsung dan Yi Kyung menceritakan kepada istrinya. Tapi Surai takut dia akan mendengar hal-hal yang tidak ingin dia dengar. Dia menggunakan alasan pergi makan malam untuk mengganggu Bonggok. Setelah makan Surai, dia memberanikan diri untuk bertanya kepada suaminya. Ketika Yi Kyung mengalami kecelakaan, apakah kau sendirian di dalam mobil bersamanya? Bonggok tergagap dan membantah. Ketika dia mendengar bahwa masih ada orang lain di dalam mobil, Surai menghela nafas lega. Sepertinya dia tidak ingin mengetahui kebenarannya. Jadi dia tidak tahu orang lain yang dibicarakan Bonggok. Padahal, hanya seorang anak berusia 5 tahun. Sebenarnya aku hampir diancam dengan kematian. Aku pikir kamu benar-benar melakukan sesuatu yang buruk padaku. Aku pikir dunia ini akan hancur. Jika itu masalahnya,
Kita tidak bisa tidak bercerai. Namun, sisi ini saat perawat merawat Yi Kyung. Hanya untuk mengetahui bahwa Yi Kyung masih memakai earphone yang belum dilepas Bonggok. Jadi ingin menyelundupkannya. Yang juga membuat Chan Woo curiga. Tetapi ipar menggunakan alasan bahwa perawat secara sukarela membiarkan orang lain masuk ke bangsal. Untuk memintanya datang di depan Chan Woo. Untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kematian Putri Jin Jin. Ternyata saat Jin Jin masuk rumah sakit hari itu, dia masih sadar. Mulutnya terus mengatakan dia ingin pergi menemui ayahnya. Tapi kakek Jin Jin takut Chan Woo tahu tentang Bonggok dan Yi Kyung. Dan kemudian takut kisah mereka berdua akan mempengaruhi citra perusahaan. Jadi memindahkan Bonggok ke rumah sakit dan kemudian memberitahu Chan Woo. Tetapi pada saat dia sampai di sana, putrinya sudah meninggal. Bahkan Chan Woo tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk melihatnya untuk terakhir kalinya. Setelah mengetahui seluruh kebenaran, Chan Woo tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia berteriak kesakitan di depan Yi Kyung. Lalu dia pergi mengunjungi putrinya, Jin Jin. Di kepalanya ada tangisan anak dia. Jadi dia memutuskan untuk membangkitkan semangatnya untuk putrinya. Menuntut keadilan untuk anak. Dia marah dan pergi mencari sepupu Yi Kyung. Kemudian diminta untuk mengambil video di kotak hitam istrinya. Ia mengumpulkan keberanian untuk membukanya. Kamu jangan melakukan itu. Sebuah kejadian tak terduga akan terjadi. Bukankah itu sudah lebih terlanjur? Kau sudah gila? Jangan. Kau sudah gila. Seo Bonggok. Ibu. Kau jangan seperti ini. Ibu, aku takut. Mendengar teriakan ketakutan putrinya minta tolong. Chan Woo tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Marah dan merusak komputer. Setelah dia tenang, dia pergi ke kamar rumah sakit. Untuk berpikir bahwa orang di balik kematian putrinya adalah Yi Kyung. Dia tanpa sadar mencengkeram lehernya.